Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Septian Pratama Pamungkas. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Di sini kami akan membahas tentang sistem koordinasi. Anggota yang pertama adalah saya sendiri, Agung Septian Pratama Pamungkas, dan yang kedua M. Shalman Rifandi, yang ketiga Dea Amelia, yang keempat Fitri Anazia, dan yang terakhir Fatan Alafia Salis. Selamat menonton. Sistem koordinasi adalah suatu pengaturan kerjasama atau urutan kerja organ dan sistem organ. Sistem koordinasi ada dua, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Saraf adalah suatu sistem yang tersusun oleh berjuta-juta sel saraf atau neuron. Fungsi sistem saraf yang pertama, penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang kedua, pengatur respon terhadap rangsangan. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Neuron atau sel saraf, fungsi neuron mengirimkan influx yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, nukleus atau anak inti sel. Dendrit berupa mengirimkan infus ke badan sel saraf. Dendrit merupakan penjujuran pendek keluar dari badan sel. Akson berfungsi mengirimkan influx dari badan ke sel saraf yang lain atau jaringan lain. Akson merupakan penjuluran panjang yang keluar dari badan sel. Pembagian neuron berdasarkan fungsi. Yang pertama, neuron sensorik adalah menghantarkan influx dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron asosiasi adalah menghubungkan neuron motorik dengan neuron sensorik atau neuron lainnya. Neuron motorik adalah menghantarkan influx dari sistem saraf pusat ke efektor. Pembagian neuron berdasarkan struktur. Yang pertama, memiliki satu akson dan sejumlah dendrit. Yang kedua, memiliki satu akson dan satu dendrit. Dan yang ketiga, memiliki satu akson yang bercabang. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf yang berfungsi sebagai pusat pengaturan. Dan yang kedua, sistem saraf tepi, sistem yang menyampaikan informasi ke pusat pengaturan dan dari pusat pengaturan. Sistem saraf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama otak besar, yang kedua otak tengah, yang ketiga otak kecil, yang keempat sumsum lanjutan, dan yang kelima sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem saraf sadar. Yang kedua, sistem tidak sadar. Sistem tidak sadar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sekian penjelasan dari saya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Halo teman-teman, sekarang giliran saya untuk menjelaskan materi tentang otak. Otak merupakan pusat koordinasi utama yang terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak besar berfungsi sebagai kecerdasan, kesadaran, dan keinginan. Sedangkan otak tengah berfungsi sebagai pusat rileks mata dan pusat pendengaran. Dan yang terakhir, otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang menghantarkan impuls baik dari otak maupun menuju otak. Sedangkan sumsum lanjutan menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak. Anda bisa melihat gambarnya di sebelah sini. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibedakan menjadi 2, yaitu ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengatur gerakan yang disadari, contohnya gerakan kepala, badan, dan anggota gerak. Sedangkan sistem saraf tak sadar berfungsi untuk mengatur gerakan organ-organ tubuh yang bekerjanya tidak kita sadari. Contohnya denyut jantung, tekanan darah, dan perubahan pupil.
dan juga lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memanggil teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Zia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Kerja sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik saling berlawanan. Kerja sistem saraf simpatetik yaitu membesarkan pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat detak jantung, mengerutkan bronkus, menghambat peristasis dan sekresi, menstimulasi perubahan glikogen ke glukosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa adalah gerakan yang terjadi karena proses yang disadari. Pada gerak biasa, rangsangan diolah oleh otak terlebih dahulu. Skema pada gerak biasa, rangsangan, reseptor, neuron sensorik, otak, neuron motorik, efektor, gerak. Contoh gerak biasa yaitu melipat tangan, berjalan, berlari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang berupa respon spontan terhadap suatu rangsangan tanpa disadari. Pada gerak refleks, rangsangan tidak diolah oleh otak tetapi oleh sumsum tulang belakang. Skema gerak refleks, rangsangan, neuron sensorik, neuron konektor pada sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor gerak. Contoh gerak refleks yaitu mengedipkan mata saat debu bertiup, meluruskan kaki saat lutut dipukul, menangkis saat ada serangan tiba-tiba, dan pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf hewan. Sistem saraf hewan terbagi menjadi dua, avertebrata dan vertebrata. Dan di sini ada gambar sistem saraf hewan. Yang pertama ikan. Otak yang berkembang dengan baik adalah otak kecil, pusat keseimbangan. 2. Katak. Otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah, pusat penglihatan. Dan ketiga, burung. Otak yang berkembang dengan baik adalah otak kecil dan otak besar, pusat keseimbangan dan pusat penglihatan. Sistem saraf cacing pipi dan cacing tanah berupa tangga tali, dan sistem saraf pada serangga berupa sistem saraf tangga tali. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Halo, sekarang kita bahas tentang sistem hormon. Sistem hormon berperan dalam mengatur kerja alat-alat tubuh yang dipengaruhinya agar dapat bekerja secara normal. Di sini terdapat gambar kelenjar endokrin. Terus kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terletak di dasar tengkorak di bawah otak. Fungsinya yaitu mengendalikan dan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh. Yang kedua, kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan dan di bawah jakun serta berjumlah 2 lobus. Fungsinya untuk mengatur laju metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan mental. Kelenjar paratiroid menempel di bagian belakang kelenjar tiroid dan berjumlah 2 pasang. Fungsinya untuk mengatur metabolisme kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar adrenal dan pankreas. Kelenjar adrenal terletak menempel di atas ginjal dan berjumlah 2 buah. Fungsinya adalah mengubah gula otot menjadi gula darah. Kelenjar pankreas terletak di dalam pankreas. Fungsinya menurunkan dan meningkatkan kadar gula dalam darah. Kelenjar kelamin terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelenjar yang ada di laki-laki yaitu kelenjar testis, dan yang kedua yang ada di perempuan yaitu kelenjar ovarium. Sekarang kita bahas kelenjar testis ya. Kelenjar testis fungsinya adalah berperan dalam menimbulkan atau mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Kelenjar ovarium fungsinya berperan dalam menimbulkan atau mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita dan mempersiapkan dinding rahim untuk menerima uterus.
Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.